Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Darul Muttaqin sukses. Allahu Akbar. Oke, semangat ya pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, Ustazah mohon bantuan dari ketua kelas Laila ya. Ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Laila. Nah, hari ini Ustazah mau mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira adakah siswa yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah semuanya tetap dalam kondisi sehat meskipun cuaca sekarang setiap hari hujan ya. Nah, kalian harus pandai-pandai untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang disiapkan dulu untuk buku paket dan juga alat tulisnya ya. Kita akan belajar matematika sambungan dari materi sebelumnya, yaitu tentang aritmatika sosial. Nah, di sini aritmatika sosial, kemarin ada yang masih ingat apa itu aritmatika sosial? Salah satu contoh? Sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa. Kaitannya dengan apa biasanya kalau belajar aritmatika sosial itu? Perdagangan. Ada lagi? Keuntungan. Untung rugi. Apa lagi? Diskon, bunga, pajak, terus rabat. Rabat itu apa? Ada yang tahu? Rabat itu juga diskon, tapi ketika belinya dalam jumlah besar. Misalnya beli buku ya, sekolahan beli buku itu dapatnya diskon, bukan diskon tapi rabat karena pembelian dalam jumlah besar. Nah, istilahnya sama cuma beda penempatan aja. Kalau jumlah kecil diskon. Ya, contohnya seperti kalian habis ini kan mau lebarannya. Biasanya yang berburu adalah baju diskonan. Ya udah, kalau pergi kemana hari yang dibeli apa? Yang ada diskonnya atau yang nggak ada diskonnya? Yang ada diskonnya. Oke. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi aritmatika sosial, tapi masih sebatas tentang untung rugi dulu ya. Karena cakupan dari materi aritmatika sosial ini sangat luas, ya. Sama seperti yang kalian sampaikan tadi, mempelajari tentang diskon, ada juga bunga, ada juga pajak, kemudian nanti ada bruto neto taraf. Nah, hari ini di pertemuan kali ini kita fokus di untung rugi terlebih dahulu. Nah, di sini Ustazah mau bertanya. Ada gambar yang Ustazah sajikan di situ, ya. Di mana kira-kira kalian dapat menemukan transaksi jual beli? Pasar. Pasar. Ada yang bilang minimarket, mall, kantin, pom bensin bisa. Ada lagi rumah makan. Betul, tidak ada yang salah. Transaksi jual beli itu memang ada di sekitar kita. Kalian habis ini istirahat sekalipun juga melakukan transaksi jual beli di kantin sekolah. Betul. Nah, yang terjadi transaksinya apa kalau di kantin sekolah? Contohnya, kalian sebagai pembeli. Kalau yang jualan di kantin, sebagai penjual.
ketika ada pedagang, nah mungkin di sini ada yang alumni SDIT ya, pernah jualan apa namanya bisnis day. Nah, kira-kira saat bisnis day itu barang yang kalian bawa dari rumah kan dijual kembali ke teman-teman kalian atau dari kelas lain. Nah, kira-kira sepulangnya kalian berjualan, kalian mendapatkan uang lebih dari hasil yang dibelanjakan ataukah tidak? Lebih. Ya. Ada yang pernah dapat keuntungan 2 kali lipat? Misalkan, contoh ya, kalian ada yang beli pernak-pernik lucu-lucuan tuh? Ada ya? Saya pernah lihat soalnya ada anak yang misalkan pernah jualan pernak-pernik. Awalnya kalian beli harganya misalkan 2.000, kemudian dijual ke teman kalian harganya 5.000. Oke. Nah, kalau awalnya kamu beli cuma 2.000, kemudian dijual ke teman kalian 5.000, kira-kira itu dapat apa? Untung. Dapat untung. Kok tahu kalau itu untung? Karena kalian ketika membeli cuma mengeluarkan uang 2.000, sedangkan kalian habis menjual, loh kok malah sekarang 5.000 ya? Alhamdulillah. Tapi pernah juga kan kalian dengar istilah rugi? Nah, coba gadis, pernah nggak lihat kasus orang atau pedagang mengalami kerugian? Pernah? Saat apa itu? Contohnya di mana itu? Pernah melihat kasus pedagang apa yang mengalami rugi? Misalkan, misalkan gini aja, kan ada tuh contoh, misalkan pedagang buah. Kira-kira kalau dia dapat rugi itu ketika apa? Buahnya busuk. Bisa jadi karena buahnya busuk. Nah, kalau busuk kira-kira ada yang mau beli nggak? Ada. Nah, nanti kalian akan lebih lanjut mempelajari hal-hal tersebut di pertemuan hari ini ya. Kalian menganalisis apa itu temuan-temuan dari kasus yang Ustazah berikan untuk dicari keuntungan atau kerugian yang didapatkan ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi di sini. Nah, di sini ada gambar supermarket yang berjualan aneka jajanan itu. Kemudian ada kantin sekolah, kemudian ada pasar. Nah, dari gambar-gambar yang tersaji di layar ini, dapatkah kalian menemukan manfaat dari mempelajari materi aritmatika sosial, khususnya tentang untung rugi? Kan tadi Ustazah membahas nih, yang akan kita pelajari hari ini khusus untuk rugi. Nah, kira-kira manfaatnya apa itu? Kita mempelajari itu agar tidak rugi. Kalau posisinya kamu berjualan, pengennya untung atau rugi? Untung. Ada yang punya pendapat lain lagi, kira-kira manfaatnya apa di sini? Hah? Apa? Kalau kalian misalnya jadi seorang pedagang, ya, tahu ilmunya tentang untung rugi, kira-kira memberi manfaat apa untuk kalian? Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau punya Zalia mendapatkan ketika Zalia punya ini misi mulia. Ketika Zalia suatu saat berdagang, pengen dapat untung yang banyak, udah pergi gaji, masya Allah, luar biasa. Nah, benar memang ilmu aritmatika sosial itu kalau bisa kalian terapkan dengan baik, ya. Ketika kalian suatu saat menjadi seorang pedagang, entah itu bisnis, ya, pasti capaian yang ingin didapatkan, yang diraih itu adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Nah, nanti keuntungan itu kalau misalkan kalian jadi pemimpin perusahaan, otomatis bisa digunakan untuk menggaji karyawan. Kemudian apa lagi? Kalau misalkan kalian ternyata besok buka kantin di sekolah dapat untung banyak, nah kira-kira bisa untuk tambah
bisa, Masya Allah. Kemudian untuk tambahan uang jajan tentunya ya. Jadi anak-anak yang dulu pernah mengalami bisnis day. Nah itu kalau kalian dapat untung, keuntungannya bisa dibagi untuk bekal tambahan uang saku. Anggia lemes tak? Sakit anak? Enggak, oke. Kalau nggak sakit lebih semangat lagi ya. Nah, kita belajar tentang untung rugi itu nggak ada ruginya sama sekali ya, karena ini kaitannya erat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari, yaitu peserta didik dapat terampil menyelesaikan masalah berkaitan dengan literasi finansial, khususnya untung dan rugi dengan benar. Ya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya, Ustazah seperti biasa akan menjelaskan sedikit, kemudian bertanya jawab ke kalian, nanti kemudian mengerjakan RKPD, dilanjut presentasi, dan di akhir pembelajaran Ustazah akan memberikan soal asesmen. Nah, penilaiannya. Nah, penilaian yang akan Ustazah ambil ya di pertemuan kita kali ini ada 3 sikap. Ya, jadi Ustazah akan melihat per anak ini semangat gak ikut pelajaran. Nah, nanti yang ngobrol sendiri, yang tidak memperhatikan, yang ditinggal tidur dan sebagainya, itu berpengaruh pada penilaian sikap. Kemudian penilaian keterampilan itu apa? Nah, nanti saat kalian diskusi kelompok, nah saya ingin melihat apakah kalian bisa bekerja dengan tim ataukah tidak, ataukah masa bodoh, misalkan temannya yang pintar mengerjakan, kemudian yang lainnya malah karena saya nggak bisa, biarin dia aja yang kerjain. Nah, itu berpengaruh ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan ini kembali ke individu masing-masing. Ustazah doakan yang hari ini memperhatikan pelajarannya Ustazah, maka saya doakan nanti ilmunya barokah. Amin. Ya, nah sudah jelas ya di sini ya. Oke, sekarang kita lihat tayangan berikut. Ustazah punya tayangan. Silakan dicermati, simak baik-baik. Melihat tayangan ini ya. Nah, di situ Ustazah sajikan sebuah kasus. Anggaplah orang itu namanya Pak Somad ya. Pak Somad itu pemilik toko berkah. Nah,
di awal kalau kalian menyimak video tersebut, Pak Somad itu pergi ke sebuah toko untuk membeli, atau istilahnya dalam bahasa Jawa itu ulaannya. Bahasa Indonesia ini apa juga ulaan itu? Apa ya? Nyetok barang lah, nyetok barang untuk dijual di tokonya. Nah, namanya toko Pak Somad tadi toko berkah. Nah, Pak Somad belanja apa saja tadi? Ada mie instan, ada air mineral ya, kemudian ada susu, ada sabun cuci, kemudian sudah belanja 4 item barang. Nah, di situ Pak Somad kan belanjanya langsung terdus-terdus ya, karena ulangan ceritanya. Nah, kemudian dia kalau menjual kembali ke toko berkah miliknya, itu pasti akan dijual secara eceran. Nah, kalau kalian tadi sekilas melihat gambaran yang ada dari barang-barang yang sudah dibeli oleh Pak Somad, kemudian dia dijual kembali di tokonya dengan harga eceran, kan tadi ada ya tampilan harga eceran per item barangnya, mulai dari mie, kemudian aqua, kemudian ada susu, ada sabun. Nah, kira-kira di situ yang dijual Pak Somad ya, ketika dijual ecer, harganya bagaimana? Lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga ketika Pak Somad beli? Lebih tinggi. Nah, kalau kira-kira lebih tinggi, kira-kira Pak Somad menginginkan apa di situ? Keuntungan, ya. Jadi di situ saya memberikan gambaran ke kalian bahwasanya tidak ada pedagang dimanapun itu yang menginginkan adanya kerugian. Pasti ketika dia membeli atau membelanjakan barang di toko grosiran dengan membeli langsung barang beberapa kardus ya, kemudian nanti dijual kembali secara ecer, pasti harganya akan lebih tinggi. Nah, sampai di sini punya gambaran ya apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, nah kalau sudah, kebetulan Ustazah akan memberikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini kebetulan sudah duduk sama seperti settingan kelompok ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja saya anggap kelompok pertamanya dari sini aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, akan saya bagikan LKPD. LKPD-nya ya yang sudah dapat. Oke, silakan dilihat dulu di LKPD-nya. Nah, di sini kalian akan belajar tentang materi untung rugi, kemudian petunjuk pengisiannya. Silakan dilihat dulu. Nah, di situ Ustazah menjelaskan kerjakan soal atau aktivitas yang ada dalam LKPD secara berkelompok. Ingat, berkelompok ya, berarti ini kerja tim, bukan kerja individu. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah disediakan. Tanyakan kepada guru apabila kalian ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami maksud soalnya. Gunakanlah referensi lain seperti buku paket dan media lain jika diperlukan. Ya, jadi kalian nanti mengerjakan LKPD ini boleh buka buku, boleh cari dari internet atau modul yang Ustazah berikan ya. Kemudian semua anggota kelompok harus bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, nanti akan Ustazah tunjuk kalau sudah selesai. Waktu pengerjaannya Ustazah berikan 20 menitan ya. Kalau nanti ternyata belum sampai 20 menit, ternyata kalau sudah selesai, maka Ustazah mulai presentasinya. Ya, nanti ada kelompok yang sudah selesai akan Ustazah tunjuk untuk presentasi. Nah, sekarang silakan mulai dikerjakan. Silakan dibagi kelompok, boleh untuk lembaran LKPD-nya kalian copot itunya ya.
Nah, stepnya untuk kalian kerjakan bagi tugas. Oke. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dulu. Di situ maaf ya, Ustazah tuliskannya ternyata anggotanya 4. Kalau memang anggotanya ada yang 5, silakan ditulis di bawahnya. Oke. Oke, di sampingnya sudah apa? Boleh buka buku paketnya. Ini kenapa loh? Sakit? Jangan bersandar, nanti malah tertidur. Ya. Apa dari yang diketahui di sini? Ini kalian lihat dulu. Seperti ini. Apa diketahui mulai dari harganya apa saja kasusnya di sini. Kemudian harga jualnya. Nah, kemudian di sini kan ada bakpia yang busuk ditulis berapa. Yang ditanyakan ternyata kan ini. Mulailah proses di sini penemuan apakah penjual bakpia ini alias Bu Siska itu mengalami undangan. Ya. Nah, nanti nomor 2 dan nomor 3 caranya sudah sama. Ya. Situ apa? Mulai dari langkah nomor 1 ya contohnya ya. Iya. Aku langsung bisa langsung. Ini ada 30 bakpia, berarti 30 kali bakpia berapa? Ini pun sudah sama. Pakai harga per pieces. Yang ditanyakan di sini harga jualnya bagaimana, lebih besar atau lebih kecil? Maksudnya seperti itu. Ya, bila Anda tahu harga jual lebih besar atau lebih kecil kan bisa diidentifikasi apakah dia mengalami perubahan atau belum. Ya, ini sangat besar kerugian adalah satu rupiah kan dia mengalami rugi, otomatis besar ruginya gitu. Bisa kali-kali itu caranya sama seperti ini. Mulai dari harga beli. Di sini yang diketahui apa harga belinya? Harga beli apa ini? 20 kilo salak, harganya 200.000. Berarti harga belinya gimana nulisnya? Harga belinya salak. Kalau harga beli salak di sini ada ketentuan. Kemarin kan ada tata cara bahwa kalau menghitung seperti ini satuannya kan disamakan. Nah, ini kan belinya 20 kilo salak. Nah, padahal di sini per kilo salak. Berarti harga belinya berapa ini?
juga masuk ke sisanya, nggak laku di dua. Lihat aktivitas 1 bagaimana? Yang ditanyakan apa di sini? Berapakah besar keuntungan atau kerugian yang sisanya tidak? Nah, pertanyaannya apa sih? Kelompok berarti 1, 2, 3, 4. Kelompoknya adalah mempresentasikan soal nomor 1. Kedua, ada yang menulis di papan, yang satunya menjelaskan. Silakan. Yang lainnya silakan disimak ya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan. Ya ditulis. Tetapi ditanyakan semua. Disingkat aja, boleh pakai istilah harga jual, harga beli, HB, HJ gitu ya. Rp90.000 atau Rp900.000 itu? Nah, tulisannya. Oke, lanjut. Yang lainnya kalau belum selesai dilanjutkan dulu sembari melihat temannya presentasi ya. Oke, boleh. Dan dia nomor 2 sudah selesai. Langsung ke caranya aja nggak apa-apa dok. Nanti untuk tulisannya kamu bacakan lewat ininya. Ini lah, langsung tulisan pakai harus. Mungkin Nabila bisa sembari menyampaikan saat ini sudah menulis ya, langsung. Ya. Langsung perkenalan dulu, silakan. Yes, pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
diketahui pada nomor 1 ada HB 30 kotak sama dengan 30 dikali 30.000 sama dengan 900.000, dan HJ 20 kotak sama dengan 20 dikali 35.000 sama dengan 700.000. Dan ada bakpia yang busuk ada 10 kotak. Dan ditanyanya, yang pertama besar untung atau rugi, yang kedua persen untung atau persen rugi. Jawabnya dari apa yang ditanyakan itu kan besar untung atau ruginya. Di sini di nomor 1 itu terdapat kerugian. Caranya HB dikurangi HJ sama dengan 900.000 dikurangi 700.000 sama dengan 200.000. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu menghitung persentase untung atau rugi. Dan pada pertanyaan kedua yang ditanyakan adalah persen untung atau persen rugi. Jawabannya adalah persen kerugian, yaitu 200.000 per 900.000 dikali 100% sama dengan 22%. Oke. Nah, sudah. Kemudian dari perwakilan kelompok 4, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Yakin tidak ada yang bertanya? Tidak. Nomor 1, apakah benar? Jangan ditutupi juga. Nomor 1, kalian lihat di sini. Harga belinya 900.000, harga jualnya 700.000. Nah, di situ kalian bisa melihat apa yang terjadi di antara harga jual dan harga beli. Ternyata di situ harga jualnya bagaimana? Harga jualnya bagaimana? Lebih rendah atau lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga beli? Ya, apa? Dibulatkan ini. Harga jualnya ternyata harga jual titik-titik harga beli. Bagaimana di situ? Jawaban nomor 1 lebih kecil. Nah, kalau posisi harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka Bu Siska dikatakan mengalami kerugian. Sudah sama kelompok lain? Sudah bisa memahami? Soal nomor 1 berarti kasusnya ketika pedagang dikatakan rugi, yaitu ketika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Nah, untuk penghitungannya apakah sama? Kerugiannya 200.000, kemudian persentase yang didapatkan 22%. Nah, mungkin ada yang punya jawaban lain? Jawabannya berapa? 22,2. Oh, gak apa-apa. Memang hasilnya koma. Mungkin di kelompok ini dibulatkan, nggak apa-apa. Kalau 22,2 itu pembulatannya memang ke bawah, ya betul. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya, terima kasih ya untuk Adila dan Tim. Ya, nah ini karena waktunya sudah mau habis, ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD atau belum? Sudah. Di aktivitas 1 ini sudah bisa dipahami atau tidak?
Sudah. Kemudian kalau yang aktivitas 2 dan aktivitas 3, kalian sudah bisa memahami atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau yang sudah cross check dulu, untuk aktivitas 2, apa yang dialami oleh pedagang salak ya? Pedagang salak menjual atau awalnya membeli salak 20 kilo dengan harga 200.000. Kemudian setengah dari salaknya itu dijual dengan harga 15.000, seperempatnya 12.000. Yang lainnya tidak laku terjual karena busuk. Ya. Kemudian di situ pertanyaannya sama seperti ini. Kalian disuruh menganalisis apakah pedagang salak itu mengalami untung rugi ataukah tidak. Ya. Nah, nomor 2 yang terjadi bagaimana? Pedagang salak mengalami untung atau rugi? Kelompok 1 bagaimana? Mengalami untung atau rugi? Rugi. Nomor 2. Oke, kelompok 2 mengalami kerugian. Kelompok 3 aktivitas nomor 2 rugi juga. Kelompok 4 kerugian juga. Oke, ada yang masih bingung? Insya Allah tidak. Oke, nah lanjut ke nomor 3 ya. Penghitungannya sama ya Kak ya, dengan nomor 1. Kemudian yang nomor 3 ada Sandra yang penyuka Hot Wheels, di situ membeli 10 pieces mainan, harganya 30.000 per piecesnya. Kemudian ada 2 Hot Wheels yang diminta oleh saudaranya. Nah, kira-kira yang dialami Sandra apa? Untung atau rugi? Untung. Kelompok 1 jawabannya untung. Kelompok 2 untung. Kelompok 3 untung juga. Kelompok 4 untung juga. Untungnya berapa? 100.000 rupiah. Oke, jawabannya sudah sama. Nah, jadi dari sini, dari 3 aktivitas di LKPD yang kalian lakukan, ya, kalian di situ bisa menyimpulkan apa? Apa sih yang dinamakan untung itu dan apa yang dinamakan rugi? Kesimpulannya apa? Materi kita hari ini. Tadi kan analisis dari pengerjaan LKPD, kalian diminta menganalisis apakah yang dialami oleh pedagang itu mendapatkan keuntungan ataukah kerugian. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan apa berarti? Kalau orang itu dikatakan mengalami keuntungan jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Oke, itu kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan berikutnya, ketika ada untung ada juga kerugian. Oke, bagaimana posisinya orang mengalami rugi itu? Harga beli ternyata lebih besar daripada harga jualnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Nah, latihan lagi ya di rumah ya. Latihan. Kalau kalian insya Allah dalam belajar matematika itu semakin banyak belajar soal, maka rumus itu dalam matematika sebetulnya salah kalau harus dihafalkan, tapi harus diterapkan dalam soal. Sehingga tipsnya adalah harus latihan lebih banyak lagi. Jangan sebatas Ustazah di sini memberikan soal, padahal di pertemuan ini cukup 3 soal aja. Stok soal itu di buku paket kalian sudah banyak. Bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya ke Ustazah. Oke, nah karena ini waktunya tinggal 5 menit ya, Ustazah bagikan lembaran soal untuk kalian kerjakan ya nak ya. Saya ingin melihat apakah dari masing-masing anak ini betul-betul sudah memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan di hari ini ataukah tidak.
dikerjakan secara mandiri. Silakan ditutup bukunya ya, tidak ada yang buka buku. Caranya sama seperti langkah-langkah yang tadi sudah kalian kerjakan di LKPD. Jangan lupa tulis diketahui, ditanyakan, jawab. Waktunya cukup 5 menit saja. Oke, jangan lupa diberi nama terlebih dahulu biar tidak tertukar. Menit lagi. Menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan.
Beda. Oke. LKPD-nya masing-masing kelompok silakan kumpul ke sana. LKPD-nya. Oke, yang belum. Alhamdulillah, ini sudah sampai di penghujung ya. Kalian semuanya sudah menyelesaikan aktivitas kita pada pagi hari ini. Nah, Ustazah mau memberikan referensi terlebih dahulu ke kalian. Gak apa-apa. Ini nah referensinya. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran yang Ustazah berikan? Nah, ini ada lembar refleksi sebetulnya yang harus kalian isi. Nah, gak apa-apa, ini nanti silahkan dibawa ya, diisi. Tapi garis besarnya Ustazah ingin bertanya ke kalian. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pelajaran belajar tentang aritmatika khususnya untuk rugi? Semangat tidak? Apa sih manfaatnya belajar aritmatika sosial tadi? Bisa mengetahui keuntungan atau kerugian. Hal yang menurut kalian menyenangkan apa di sini? Belajar aritmatika itu bisa belajar kemampuan. Selain itu bisa belajar apa lagi? Iya, jujur. Kalau kamu kan kebetulan punya toko ini ya, nasi padang. Nah, kira-kira manfaat mempelajari materi ini apa? Hah? Kira-kira kalau buka warung itu yang diinginkan apa loh? Pastinya keuntungan. Nah, seperti itu ya. Jadinya kalau kita belajar aritmatika sosial, apa yang kita dapatkan khususnya tentang untung rugi ya, tak ada pedagang manapun yang menginginkan namanya rugi. Pasti mereka menginginkan yang namanya keuntungan sebesar-besarnya. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kiranya Ustazah akhiri sampai di sini ya. Itu nanti lembaran refleksinya bisa dikumpulkan lagi ke Ustazah. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan kita berikutnya kita akan lanjut ke materi tentang diskon dan rabat ya. Nanti kalau waktunya cukup ditambahin tentang pajak juga, kelanjutan dari untung dan rugi. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita juga berdoa terlebih dahulu. Nah, saya minta bantuan Adila, monggo silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini ya. Ustazah doakan semoga kalian sehat selalu. Kemudian jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin ya, karena ini musim hujan. Jangan hujan-hujanan karena air hujan itu kadang menyakitkan.
Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bukunya jangan lupa ya untuk dimasukkan, nanti tertinggal.